Sahabat, ada dua makhluk imut-imut yang dapat memacu pertumbuhan ikan, tanaman, dan ternak. Apa saja? Saksikan videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kota Hijau semuanya, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita membahas tentang dua makhluk yang imut-imut, yang halus, yang tidak kelihatan mata, tapi berjasa besar dalam memacu pertumbuhan, baik itu ternak, ikan maupun tanaman. Jadi tiga aspek ini, tiga budidaya ini, ternak, ikan, dan tanaman itu bisa dipacu pertumbuhannya dengan dua makhluk halus ini, dua makhluk kecil ini. Yang pertama berbentuk tumbuhan, sementara yang kedua berbentuk bakteri. Yang tumbuhan itu bisa kita lihat pada spora ya. Ada yang endospora yang dia di dalam selnya pada umumnya kebanyakan, dan ada dia ekspospora yang berkembangnya dibentuknya di luar sel. Nah, berikutnya yang tumbuhan ini ada yang berbentuk jamur dia. Jamur itu pada umumnya kan makhluk kecil ya, tapi kemudian ada yang kemudian populer juga, dia membesar ya, yang sekarang disebut dengan jakaba, itu jamur keberuntungan abadi. Jadi dia sudah menjadi populer sekali sekarang, dan itu salah satunya. Kemudian ada yang berbentuk alga. Alga ini semacam lumut-lumutan gitu ya. Mikroorganisme juga dia. Dan dia tumbuh, berkembang, dan ternyata setelah diteliti itu bisa memacu pertumbuhan dari ikan ataupun ternak. Yang kedua berbentuk bakteri. Kita kenal sebagai bakteri atau mikroba. Jadi kalau tadi itu jenisnya itu ada spora, ada lumut, ada jamur, ada alga ya, lumut. Sekarang ini adalah yang berbentuk mikroba atau bakteri. Nah, apa itu mikroba? Mikroba itu adalah semacam organisme bersel tunggal yang hidup di berbagai tempat dan keadaan. Jadi dia bisa hidup di mana saja. Beda dengan virus ya. Virus itu tidak bisa hidup sendirian dia, tidak bisa hidup di banyak tempat. Dia harus hidup di inangnya. Jadi dia menjadi parasit dia, menggerogoti inangnya. Dan yang sekarang populer adalah virus corona ya, COVID-19, coronavirus disease 19. Dia hidup di tubuh manusia dan menginfeksi manusia. Tapi kalau bakteri atau mikroba tidak, dia bisa hidup di mana saja dan bisa berkembang dengan baik di mana saja asal kondisinya memungkinkan. Kebanyakan justru mikroba ini adalah mikroba yang baik, walaupun banyak juga bakteri atau mikroba yang jahat yang membuat penyakit ya. Nah, kabar baiknya dua makhluk itu, baik yang tumbuhan maupun bakteri, bisa kita kembangkan. Jadi dengan kita mengembangkan itu ya, maka yang kita budidayakan juga akan menjadi berkembang dengan baik, memacu perkembangannya. Ya, baik yang berjenis tumbuhan, spora, jamur, alga, ataupun berbagai macam jenis mikroba atau bakteri itu bisa dikembangbiakkan. Ada caranya, ada teknologinya, bahkan sangat sederhana, mudah sekali, dan sudah diterapkan bertahun-tahun belakangan ini oleh para petani kita. Jadi kita cuma starternya saja ya, membeli mungkin starternya karena dia sudah dikembangkan nih. Membeli starternya kemudian kita bisa kembangkan. Beberapa jenis mungkin sangat baru, seperti alga itu baru sehingga belum ya. Begitu juga spora mungkin agak sulit. Tapi ada beberapa jamur ya, jamur sudah bisa dikembangkan. Kemudian itu yang bentuk tumbuhan.
yang berbentuk mikroba ini sudah bisa dikembangkan juga. Dan banyak sekali contohnya dan sudah dibuktikan, mudah sekali, sehingga akan membuat petani atau peternak atau pembudidaya ikan itu tidak terlalu sulit ketika menerapkannya dalam kehidupan dan dunia pertanian ini. Bakteri yang paling populer dalam membantu pertumbuhan ini adalah bakteri Lactobacillus. Ya, yang itu sebenarnya jenisnya banyak sekali. Ada puluhan ya, mungkin ada lebih banyak lagi, tapi yang dikenal itu ada puluhan. Dan yang lebih dikenal lagi itu adalah Lactobacillus casei ya, dan Lactobacillus rhamnosus. Ada juga Lactobacillus plantarum dan reuteri. Tapi yang dua itu, Lactobacillus casei dan Lactobacillus rhamnosus, itu yang paling populer ya. Rhamnosus itu bagus sekali dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Begitu juga casei ya, Lactobacillus casei. Dan itu ya banyak kita temukan dalam minuman-minuman probiotik yang dianjurkan, yang berbentuk susu fermentasi itu ya. Ya, itu banyak sekali terdapat di situ. Dan ternyata itu bisa kembangkan. Bahkan kemudian sudah ada produk-produk yang memang sudah dari dulu digunakan, diteliti oleh para ahli, kemudian dikembangkan. Nah, salah satu yang paling populer itu adalah EM4 ya, efektif mikroorganisme 4. Nah, dia mikroorganisme tetapi dalam bentuk cairan. Dan ini sudah berkembang lama dari EM1 hingga EM4. Jadi sudah lama sekali ya bakteri-bakteri ini dikembangkan dan ternyata berhasil ya. Awalnya pada manusia, tapi kemudian dikembangkan bisa untuk ternak, kemudian untuk hewan peliharaan ya, untuk ikan dan juga untuk tumbuhan. Bahkan ini sudah menjadi merek dagang yang dijual di mana-mana ya. Sudah betul-betul menjadi keharusan bagi petani. Kalau tidak menggunakan EM4 ini, maka perkembangan tumbuhan, ternak ataupun perikanan kita, ikan kita akan tidak baik ya. Dan salah satu fungsinya sebenarnya ya, karena dia berbentuk probiotik, maka dia salah satu fungsinya adalah membuat kekebalan tubuh atau kerentanan dari penyakit pada hewan ternak kita, pada ikan kita atau pada tumbuhan kita itu lebih kuat. Jadi dia tidak rentan terkena penyakit. Karena dia tidak rentan terkena penyakit, maka dia akan berkembang lebih kuat. Bahkan pada tanah ya, dia fungsinya itu bukan sebagai pupuk, tapi dia bisa membantu memfermentasi sesuatu yang ada di tanah itu, sehingga mempercepat pertumbuhan dan membantu kesuburan tanah juga. Jadi sangat bermanfaat sekali EM4 ini. Yang kita perlukan mungkin cuma satu kali saja, satu kali di awalnya, starternya, lalu bisa kita kembangkan. Nah, salah satu kunci dari aquaponik adalah pada probiotik ini. Jadi kalau teman-teman atau sahabat semua beraquaponik ya, ada instalasinya, ada feses ikannya, tapi tidak dikasih EM4-nya, tidak dikasih mikroorganismenya di sana ya, yang dapat memfermentasi kotoran ternak itu, yang mengubah amoniaknya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi tumbuhan ya. Karena bisa kita lihat video-video sebelumnya bahwa aquaponik itu kan gabungan antara tumbuhan dan ikan. Nah, itu tidak akan cukup berhasil kalau tidak ada yang membantu. Yang membantunya adalah probiotik ini. Ya, mikroorganisme ini. Jadi makhluk halus-halus ini, yang makhluk kecil ini, yang imut-imut ini yang akan membantu ketika ada
sistem dalam aquaponik. Sahabat semuanya, belakangan ada lagi bakteri baik ya yang juga berfungsi sama dengan E4 atau yang di dalamnya paling banyak kandungan bakteri Lactobacillus casei tadi atau Lactobacillus, tetapi ini lebih dahsyat gitu. Jadi bahkan sudah menjadi merek dagang yang disebut sebagai decomposer. Ini semacam pupuk organik cair ya, dan dia bisa menjadi booster gitu. Jadi tanaman itu kalau kita baca dari merek dagang itu bisa 10 kali atau 20 kali lipat lebih dahsyat dibanding Lactobacillus bakterinya. Jadi tidak hanya Lactobacillus tapi juga ada bakteri-bakteri lain atau varian dari Lactobacillus yang sudah diteliti oleh orang ya, dari para peneliti, kemudian dikembangkan dan menjadi merek dagang. Apapun itu, semuanya dari mekanisme dari organisme kecil yang imut-imut tadi, yang makhluk halus tadi, dan kemudian dikembangkan. Nah, sebagai catatan saya, E4 ini adalah awal yang bagus ya, yang bisa kita gunakan, atau bakteri baik tadi, Lactobacillus, bisa dikembangkan dengan bakteri-bakteri lain yang namanya macam-macam lah. Tapi ingat juga bahwa kalau obat atau probiotik atau apapun namanya yang mencegah penyakit itu berlebihan, itu akan berdampak. Jadi pada dasarnya E4 inilah atau Lactobacillus, bakteri Lactobacillus ini yang paling utama. Tapi kalau sudah Anda tidak puas, maka bisa menggunakan yang lainnya. Demikian saja sahabat semuanya, silakan dipraktekkan ya apa yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya. Mari kita tetap menanam, kita hijaukan rumah kita, kota kita, dan bumi kita. Silakan like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.